Ya pemirsa, setelah Amerika Serikat melakukan penyerangan di 3 situs nuklir Iran, ini lantas akankah eskalasi akan semakin meningkat ke depannya? Kita akan langsung bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di sebelah saya sudah ada Pak Teguh Reza Syah yang merupakan pengamat hubungan internasional dari UNPAD. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Bandung. Salam dari Bandung, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga di sebelahnya ada Bang Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Bang Faisal, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mungkin ke Pak Reza terlebih dahulu. Serangan sudah dilakukan oleh Amerika Serikat pada tadi pagi jam 3 dini hari waktu Jakarta, waktu Indonesia begitu. Anda melihat latar belakang dari penyerangan Amerika ini sebenarnya apa, Pak Reza? Kalau saya menempatkan diri sebagai masyarakat Iran, ini kita banyak perspektif ya. Yang dilakukan adalah setan besar atau Syaitanul Akbar membantu setan kecil, Syaitanul Asghar. Kami menang lawan setan kecil, kalau kata masyarakat Iran, tapi kami kalah, sementara masih kalah dulu dengan setan besar. Dan memang ini terbukti, ini nggak mudah. Ini harus dibuka ini kepada publik ini. Apakah pesawat B-2 siluman itu datangnya dari pangkalan mana dari Amerika Serikat? Dan pasti dia transit dulu di suatu wilayah di Timur Tengah, istilahnya refueling, kemudian juga checking perangkat-perangkat perang, baru dia nyerang kan. Dan juga harus dicek juga dari negara-negara Teluk tersebut, negara Arab tersebut, Timur Tengah tersebut, siapa yang mengizinkan pesawat tersebut lewat dan sebenarnya bisa mengganggu tapi tidak mengganggu. Ini akan menjadi catatan sangat penting bagi Iran. Dan memang terbukti Amerika Serikat menggunakan teknologi yang jauh lebih tinggi daripada teknologi dipakai oleh Israel kemarin. Sebelumnya Israel itu menyerang lewat roket ataupun lewat bom seri seri BLU-109 yang hanya bisa menghancurkan 10 feet saja. Kemudian Israel juga mencoba lewat GBU-28 yang bisa mencapai hanya 220 feet. Tapi ini kali Amerika menggunakan US Bunker Busters dengan kedalaman sampai 60 meter. Itu kalau dibom sekali. Kalau dibom titik yang sama kali kedua itu 60 kali 2. Maka patut dipastikan itu ada hancur-hancuran karena bomnya itu sendiri beratnya 13.600 kilo dan warheadnya itu 2.700 kilo. Dan untuk itu dunia masih melihat yang jelas radiasi itu tidak kelihatan. Kalau tidak ada radiasi artinya itu serangan yang salah, serangan yang dipaksakan untuk mendukung Israel tanpa referensi yang kuat. Patut dimengerti kenapa Donald Trump berbeda pandangan dengan kepala intelijen Amerika Serikat. Donald Trump mengatakan aku lebih tahu. Nah, ini kan membuka tabir lebih lanjut siapa yang bersama Donald Trump. Karena dengan Elon Musk saja nggak akur. Dengan wakil presiden juga tidak mesra. Jadi kemungkinan besar ini adalah keputusan dibuat sendiri tanpa restu dari Senat. Termasuk keputusan 2 minggu yang seharusnya dilakukan 2 minggu begitu, tapi dilakukan penyerangan tersebut lebih cepat. Amerika ini pure keputusan dari Donald Trump? Tampaknya Donald Trump bersikap sendiri ya, karena sesuai dengan aturan dengan hukum perang yang didesain oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, itu memang bikinlah informasi semembingungkan mungkin, yang bikin lawanmu bingung sedemikian rupa sehingga dia mereka-reka dan dia kehilangan energi dan dia lengah dan kita diserang pada saat itu. Jadi tampaknya Iran sedang hitung-hitung apakah pemboman ini daya rusaknya seperti apa. Karena ada indikator misalnya tunnel entrance, itu apakah hancur, kemudian electrical substation hancur, kemudian fuel enrichment apakah hancur, kemudian underground enrichment program hancur. Jadi Iran masih menghitung-hitung sedahsyat apa sih serangan Amerika Serikat tersebut, dan tentunya kan menyangkut ego pimpinan Iran. Siapa kita punya ego kok. Apakah dia merasa perlu dibalas atau enggak? Tampaknya juga Amerika Serikat dan Israel bingung apakah Iran akan melakukan pembalasan untuk di hari. Tapi itu sudah masuk perhitungan pastinya ya. Ketika Iran dengan kita ketahui kekuatan militernya yang juga tidak bisa diragukan begitu, ini nantinya akan membalas Amerika, ini juga akan dipertimbangkan oleh Amerika? CIA punya kalkulasi, punya skenario. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bagaimana konstruksi berpikir pemimpin Iran, yakni Ali Khamenei dan Presiden Pezeshkian. Itu mereka tidak tahu. Dan saya pikir pimpinan Iran itu bukan pimpinan yang terpilih sembarangan kan. Mereka punya kaliber tinggi, intellectual quotient, spiritual quotient, emotional quotient, leadership quotient, managerial quotient. Ini adalah benar-benar pemimpin yang sangat terpilih. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, seberapa besar Anda melihat adanya kemungkinan ya perang terbuka antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan juga Israel ini? Ya, sebelum sampai ke situ saya ingin menegaskan dulu bahwa
Amerika melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka berbohong ketika menumbangkan rezim Saddam Hussein pada 2003 itu dengan alasan punya senjata pemusnah massal. Nah sekarang Amerika berbohong lagi kepada dunia bahwa Iran sedang sedang membuat senjata nuklir. Padahal kita tahu tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA sudah menyatakan belum ada bukti. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika seperti disebutkan Pak Reza tadi, tidak ada bukti Iran punya bom nuklir. Artinya kan Amerika kembali berbohong, khususnya ini Presiden Donald Trump berbohong kepada dunia bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir sebagai ancaman terhadap bagi kedamaian dunia. Terus apakah Iran nanti akan membalas? Sebenarnya Iran punya 4 pilihan. Satu pilihan udah dilakukan, ya ini terus menyerang Israel. Jadi 4 jam setelah serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, itu Iran membalas ke Tel Aviv dan Haifa. Itu bahkan mereka untuk pertama kali menggunakan peluru kendali paling mematikannya Iran namanya Khorramshahr 4 atau Khaybar. Nah itu kita lihat Tel Aviv, Haifa juga luluh lantak. Kemudian juga ada pusat pengembangan senjata biologi dan kimia Israel itu di daerah Nosazei, saya lupa namanya, itu sekitar 20 km dari Tel Aviv hancur. Kemudian juga fasilitas nuklir Sorek punyanya Israel juga dihantam oleh peluru kendali Iran. Nah ada 3 lagi opsi yang bisa dilakukan Iran sebagai respon terhadap serangan Amerika dini hari tadi, yaitu menutup Selat Hormuz, menyerang semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, dan satu lagi adalah keluar dari NPT, Perjanjian Proliferasi Nuklir, Non-Proliferasi Nuklir. Iran sebenarnya sudah menunjukkan niat baik, makanya mereka bergabung dengan NPT, berbeda dengan Israel yang tidak pernah mau bergabung dengan NPT. Oke, baik. Untuk tadi sudah disinggung ya, penutupan Selat Hormuz ini mungkin sekali dilakukan. Ini nanti konsekuensinya akan seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambarannya, Bang Faisal. Ya, Selat Hormuz ini salah satu jalur pelayaran penting dunia. Itu sekitar 20% suplai bahan bakar dunia itu lewat Selat Hormuz. Itu setiap hari itu bisa belasan, 15 sampai 16 kapal tanker ya, masing-masing bisa membawa 1 juta liter minyak bumi. Nah ini tentu akan mengganggu pasokan minyak bumi dunia, Eropa, ya Amerika dan lain-lain. Dan hal ini juga akan meningkatkan harga minyak global nantinya. Mungkin bisa lebih dari 100 kalau memang itu dilakukan oleh Iran. Oke, baik. Indikasi nyata bahwa nanti perang ini akan menjadi perang regional begitu ya, yang kemudian ini melibatkan negara-negara Teluk, kemudian juga Turki dan juga Rusia. Ini seperti apa, Bang Faisal? Kalau misalkan Israel menutup Selat Hormuz, itu yang rugi banyak pihak kan. Ya, termasuk eksportir karena mereka kapal harus mutar. Itu ongkosnya lebih mahal. Ya, efeknya tadi harga naik. Terus kemudian pasokan telat, pasti semua dunia berteriak akan hal itu kalau misalkan Iran nutup Selat Hormuz. Yang kedua, kalau misalkan Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, itu kan pangkalan ada antara lain di 6 negara Arab Teluk, Arab Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman. Itu selain itu punya efek domestik ke negara masing-masing kalau itu diserang. Pertama apalah? Karena negara-negara kerajaan itu sendiri menggantungkan keberlangsungan rezimnya terhadap dukungan militer Amerika. Kalau misalkan pangkalan militer itu hancur, tidak ada lagi dukungan militer Amerika atau kehadiran militer Amerika di sebuah negara Arab Teluk itu sendiri, ya revolusi bisa saja pecah di sana. Karena kita tahu ketika terjadi revolusi Arab 2010 sampai 2011, itu mereka ketar-ketir. Makanya bisnis atau kontrak pembelian senjata itu 6 negara Arab Teluk itu sangat besar dengan Amerika ketika terjadi revolusi Arab di Timur Tengah. Nah, terus kemudian kalau Iran keluar dari NPT, artinya Iran tidak lagi terikat untuk tidak membuat senjata nuklir, kan itu efeknya. Nah ini yang ditakutkan oleh Israel terutama. Karena Israel kan menganggap Iran ini sebagai ancaman keberlangsungan mereka di Timur Tengah. Eksistensi mereka di Timur Tengah ini ancamannya adalah Iran. Bang Faisal mungkin boleh dijabarkan kembali ya, kalaupun nanti Iran ini akan melakukan serangan balasan begitu ya, akan dilakukan sendiri atau melalui proksi-proksinya, misalnya dengan melalui Houthi ataupun juga Hizbullah begitu ya. Ini akan seperti apa? Sebelum sampai situ saya mau menyatakan bahwa informasi lain tuh menyebut bahwa apa yang dilakukan serangan Amerika itu serangan simbolik. Kenapa simbolik? Pertama, Iran sudah mengkonfirmasi tadi seperti disebut Pak Reza, tidak ada kebocoran radioaktif. Kemudian juga Iran menyatakan semua uranium yang diperkaya skala tinggi sudah dipindahkan ke tempat rahasia.
Terus kemudian yang rusak, jadi tidak ada kerusakan signifikan di Fordo karena ini fasilitas nuklir yang penting buat Iran, paling penting dari semua fasilitas nuklir. Itu tidak ada yang rusak, kabarnya cuma pintu masuk dan pintu keluar. Nah, terus informasinya adalah bahan peledak yang digunakan dalam menyerang itu adalah seberat 30 ton. Ini aneh, karena Antonio Grossi, Direktur IAEA pernah bilang fasilitas Fordo ini berada 840 meter di bawah permukaan tanah. Nah, sedangkan ketika mengebom bunker yang waktu itu ada Hasan Nasrallah yang kemudian tewas 27 September tahun lalu di Beirut, itu Israel menggunakan 80 ton hanya untuk menghantam bunker sedalam 60 meter. Artinya untuk menghantam bunker sedalam fasilitas nuklir sedalam 840 meter itu butuh ratusan ton bahan peledak. Nah, ini makanya informasi lain menyebutkan ya ini adalah serangan simbolik Amerika. Kenapa Amerika harus melakukan serangan ini? Makanya setelah serangan Trump kan menyebut ayo segera hentikan perang, kembali ke meja perundingan. Ini adalah taktik Trump untuk menyelamatkan wajah Netanyahu karena hakikatnya Israel sudah kalah. Tel Aviv hancur. Siapa yang pernah membayangkan Tel Aviv seperti Gaza atau Khan Yunis atau Rafah? Haifa, kota perdagangan. Sehingga Amerika harus bergerak begitu ya? Nah iya, jadi memang ini salah satu taktik supaya Iran mau menghentikan serangan terhadap Israel. Jadi menyelamatkan bukan Netanyahu, karena Israel yang mulai, Netanyahu yang memulai. Kan kalau dia yang memberhentikan artinya kan dia mengakui resmi kalah. Nah ini salah satu taktiknya. Jadi bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar dalam waktu dekat ini eskalasi akan menurun begitu dengan adanya serangan Israel ini, atau justru tadi sebaliknya yang sudah kita bahas bahwa Iran ini akan mati-matian untuk membela negaranya dengan melakukan serangan kembali begitu ya? Saya kira ini kita memasuki babak eskalasi baru karena Amerika walaupun misalkan benar serangan itu simbolik, itu kan Amerika sudah terlibat intervensi militer walaupun ditentang oleh Kongres, tidak ada mandat Kongres. Ya saya kira ini Iran akan tetap menyerang Israel dan itu mengganggu kepentingan Amerika melalui Houthi dan juga kayak milisia Lusin kan memang sudah menyatakan akan menyerang semua kapal Amerika di Laut Merah. Kemudian kita akan nunggu bagaimana koalisi milisi Syiah di Irak. Kemudian juga Hizbullah, cuma Hizbullah lagi terbelit situasi politik domestik di sana, jadi kurang leluasa bergerak. Baik, Amerika Serikat ini kan sudah dipastikan melanggar hukum internasional, kemudian juga piagam PBB begitu ya. Konsekuensi apa yang nantinya akan didapatkan dan juga seperti apa kondisi dunia setelah ini begitu ya? Mungkin saya akan tanyakan nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pak Reza, kami akan kembali untuk Anda.